Semut ingin menyentuh bulan. Alkisah, di tepi sebuah hutan lebat yang pohon-pohonnya sangat banyak, tinggallah sekumpulan serangga beraneka ragam. Ada keluarga semut, keluarga jangkrik, keluarga belalang, keluarga lipan, keluarga kupu-kupu, keluarga cacing, dan keluarga serangga lain. Semua hidup berdampingan dengan bahagia. Di sana tinggallah pula seekor semut hitam bernama Dito. Setiap malam dia mendaki pohon untuk bertengger di puncak ranting paling tinggi, hanya untuk memandang bulan. Dito semut sangat menyukai bulan. Katanya bulan lebih indah dari gula-gula, lebih indah dari madu lebah-lebah, bahkan lebih indah dari sari tebu yang biasa dikumpulkannya setiap hari. Bahkan meskipun langit mendung dan hujan deras, Dito semut tetap saja duduk di ranting sambil berdoa agar bulan mau menampakkan wajahnya. Malam itu cuaca sangat cerah. Bintang-bintang terlihat memenuhi langit malam yang berwarna biru kehitaman. Bima Sakti yang biasanya terlihat gagah, malam itu dia terlihat malu-malu karena dikalahkan oleh sinar bulan. Ya, malam itu bulan purnama. Dia menampakkan dirinya di dekat segumpal awan tipis berwarna putih. Dito semut mengintip dari jendela kamarnya. Dia bersorak kegirangan. Bulan purnama yang dinanti-nanti akhirnya muncul juga. Malam itu juga, keluarga serangga lipan mengadakan pesta di dekat danau hutan. Semuanya diundang, tak terkecuali Dito semut. Ketika mendengar undangan pesta itu, Dito semut hanya berujar, "Sepertinya aku tidak bisa ikut." "Kenapa?" tanya teman-temannya ingin tahu. "Aku ingin melihat bulan," jawab Dito semut tersenyum. "Malam ini bulan purnama, aku harus melihatnya." "Bukankah setiap hari kau sudah memandanginya? Apa itu tidak cukup?" Dito semut menggeleng. Kemudian dia berujar dengan penuh semangat, "Bulan lebih indah daripada sinar kunang-kunang. Hatiku akan sangat kecewa kalau sehari saja tidak melihatnya." "Untuk apa kau memandanginya terus? Kau bahkan tidak bisa menyentuhnya. Sungguh sia-sia kau ini." Hahaha. Teman-teman Dito semut menertawakannya. Dito semut marah. Kemudian dia berujar sungguh-sungguh, "Pokoknya malam ini aku akan menemui bulan. Tidak hanya melihat saja, nanti aku juga bisa menyentuhnya." Teman-temannya terkejut. Salah satu temannya bahkan berujar, "Tidak mungkin, dengan badanmu yang kecil seperti itu." Teman-temannya tertawa mengejek. Hahaha. "Bahkan meskipun kau naik elang, tidak mungkin kau bisa menyentuhnya." Dito semut tetap teguh. "Kalian lihat saja nanti." Kemudian dia pergi meninggalkan teman-temannya yang masih menertawakannya. Dito semut merasa kecewa, malu, sekaligus kesal. Dito semut merangkak menuju pohon favoritnya. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa malam ini dia harus bisa menyentuh bulan. Sesampainya di puncak pohon, Dito semut bersorak gembira. Dia menatap bulan dengan puas. Kemudian dia melompat-lompat, berusaha menyentuh bulan. Kaki depannya
Dilambai-lambaikannya tepat di depan wajah bulan, berkali-kali, sampai dia hampir terpleset jatuh. Tetapi Dito Semut masih tidak bisa menyentuh bulan. Dito Semut kecapean, kemudian dia duduk. Apakah rantingku masih terlalu rendah? Pikirnya. Dia menoleh, mencari pucuk-pucuk pohon lain yang lebih tinggi. Ketika dilihatnya pucuk pohon jati tak jauh dari pohonnya, Dito Semut merangkak turun, kemudian dia mendaki pohon jati itu. Sesampainya di pucuk, Dito Semut melompat-lompat lagi, tetapi dia masih saja tidak bisa menyentuh bulan. Dito Semut berpikir lagi, mungkinkah pohon jati ini masih terlalu rendah? Pucuk apakah yang tertinggi di hutan ini? Dia menoleh dan melihat bukit berbatu di kejauhan. Tanpa pikir panjang, Dito Semut menuruni pohon jati, kemudian merangkak dengan cepat menuju bukit. Sesampainya di atas bukit, Dito Semut berdiri di atas batu tertinggi. Kemudian dia melompat-lompat lagi dan lagi sampai keenam kakinya letih. Tetapi dia masih belum bisa menggapai bulan. Dito Semut menangis. Wahai bulan, kenapa kau tidak mengizinkanku menyentuhmu? Kenapa kau tidak mengizinkanku, bulan? Tangisan Dito Semut rupanya didengar oleh Pak Jangkrik yang kebetulan lewat. Ada apa, Nak? Kenapa kau menangis? Tanya Pak Jangkrik ramah. Aku ingin menyentuh bulan, Pak. Kupikir puncak bukit ini yang paling tinggi, tapi aku masih tidak bisa menyentuh bulan. Isak Dito Semut. Pak Jangkrik merasa kasihan. Kemudian dia berpikir keras. Sepertinya aku ada ide. Ayo ikut denganku. Kemana, Pak? Ke danau. Ayo. Dito Semut menurut, meskipun dalam hati dia bertanya-tanya, apa gerangan maksud Pak Jangkrik? Sesampainya di tepi danau, Pak Jangkrik memungut selembar daun yang masih bagus. Kemudian dia menurunkannya di tepian danau yang dangkal. Pak Jangkrik kemudian menaikinya seraya berujar, Nak Semut, silahkan naik. Ragu-ragu, Dito Semut menaikinya. Untuk apa, Pak? Tanyanya. Pak Jangkrik tidak menjawab. Dia malah tersenyum. Kemudian, dengan ranting kecil, Pak Jangkrik mulai mendayung perahu daun itu. Dito Semut melirik ke air di bawahnya. Dia merasa ketakutan. Kemudian, dia memejamkan mata sambil memegang erat-erat tangkai daunnya agar tidak jatuh ke danau. Lihatlah, Nak Semut. Ujar Pak Jangkrik beberapa saat kemudian. Dito Semut membuka matanya pelan-pelan. Kemudian dia berseru, "Wow!" Di hadapannya terdapat hamparan bintang-bintang berlatar langit biru kehitaman. Rupanya Pak Jangkrik mendayung sampai ke tengah danau, di mana bayangan langit terpantul dengan jelas di permukaan danau yang tenang. Dan tak ketinggalan, bayangan bulan purnama yang indah terpantul di tengah-tengah danau, tepat di depan perahu daun mereka. Dito Semut berlama-lama memandang pantulan bulan di permukaan danau. Dijulurkannya sebelah kaki depannya menyentuh permukaan danau yang memantulkan bayangan bulan. Air beriak kecil terkena kakinya, membuat bayangan langit menjadi agak kabur. Pak Jangkrik tersenyum melihat Dito Semut terpesona. Meskipun hanya menyentuh bayangan bulan saja,
Dito semut merasa puas. "Terima kasih Pak Jangkrik," ucap Dito semut. Pak Jangkrik mengangguk, tersenyum. Kemudian dia mendayung perahu daunnya menuju ke tepi danau ke pesta keluarga lipan. Dito semut memegang tangkai daun erat-erat seraya tersenyum. Malam ini dia bisa membuktikan pada teman-temannya bahwa dia sudah bisa menyentuh bulan. Nah, bagaimana teman-teman kisahnya? Seru bukan? Nah, teman-teman, kalau teman-teman merasa kesulitan ketika menghadapi suatu masalah, kebingungan bagaimana caranya memecahkan masalah itu, teman-teman, jangan mudah putus asa ya. Teman-teman bisa berpikir kreatif untuk memecahkan masalah itu. Atau teman-teman juga bisa meminta bantuan orang lain, misalnya orang tua, atau teman-temanmu ya teman-teman. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di dongeng selanjutnya. Terima kasih.